Italia dan Korea Selatan melakukan lockdown untuk menangani penyebaran virus corona. Ya, bagaimana kondisi di dua negara tersebut? Kita akan berbincang dengan pelajar Indonesia yang berada di Milan, Italia. Ada Rido Ariski dan juga nanti akan ada juga Saudara Tarigan ya dari Seoul, Korea Selatan. Kita menuju ke siapa dulu nih, Tisa? Kita akan menuju terlebih dahulu ke Rida Ariski. Oke, tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi. Kita akan menuju ke Korea Selatan terlebih dahulu. Kita menuju ke Saudaranta. Halo, selamat sore waktu Jakarta, Saudaranta. Selamat sore, Mbak. Ya, Saudaranta, mungkin kita ingin tahu sekarang ini seperti apa kondisi di Seoul, Korea Selatan pasca ada banyak kasus corona di sana. Ya, baik. Beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan per hari ini sebagai info terkini. Pertama, dari segi jumlah orang yang terinfeksi, berdasarkan berita yang di surat kabar ada sekitar 7.755 orang. Ini yang terinfeksi. Kemudian 60 orang dinyatakan meninggal dunia dan menjadi catatan bahwa yang kebanyakan meninggal ini adalah di usia 60 tahun. Baik. Sementara itu, bisa saya sampaikan juga bahwa pemerintah Korea, walaupun di dalam beberapa hari terakhir ini ada kecenderungan jumlah yang terinfeksi itu menurun, tetapi masih tetap di dalam posisi yang kesiagaan tinggi gitu. Pak Tarigan melihatnya bagaimana? Karena Korea Selatan bisa kami katakan menyedot wisata yang luar biasa. Di sana ada Myeongdong, kemudian Hanok-Bukchon dan juga Insandong. Apakah semua tempat wisata itu saat ini menjadi sepi? Betul sekali, Mas. Jadi memang sektor pariwisata paling dikatakan menderita, khususnya di Korea Selatan. Beberapa tempat-tempat tujuan wisata bagi orang asing, termasuk dari orang Indonesia, seperti yang disampaikan Myeongdong, Insadong, itu boleh dikatakan seperti menjadi tempat kota hantu ya, karena nggak ada lagi orang-orang asing yang berkunjung pada saat itu. Nah, kalau misal kita katakan di tempat wisata memang Anda berkatakan dalam tanda kutip tadi seperti kota hantu. Bagaimana dengan wilayah-wilayah, katakanlah wilayah bisnis di sana? Seperti apa? Anda bisa gambarkan? Ya, sebenarnya kalau kegiatan sehari-hari bisnis memang berjalan seperti biasa. Nah, memang pemerintah memberikan himbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas-aktivitas di luar, khususnya katakanlah pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tetapi kalau kegiatan bisnis di pusat-pusat bisnis secara umum boleh dikatakan berjalan normal, Pak. Mas Tarigan, Korsel ini kan menyedot banyak sekali wisatawan mengenai industri musiknya yang luar biasa. Apakah acara-acara besar konser musik dihentikan karena wabah virus corona di sana yang sudah melampaui 7.000 lebih kasus ini? Betul sekali, Mas. Jadi memang bukan hanya kegiatan-kegiatan konser, bahkan pelatihan dan sekolah pun memang ditunda khusus untuk semester baru. Beberapa kegiatan konser yang dilakukan oleh kelompok-kelompok K-pop pun di Korea Selatan itu di reschedule. Bagaimana dengan aktivitas, katakanlah aktivitas perkantoran, aktivitas pendidikan, apakah juga lumpuh total akibat hal ini? Kalau kegiatan bisnis dan perkantoran secara umum berjalan dengan lancar, dalam artian beberapa kantor memang kalau ada kegiatan yang bisa dilakukan dari rumah, mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Tetapi kalau kegiatan sekolah, pemerintah sendiri menunda pembukaan semester baru yang mestinya dimulai awal Maret ini, tetapi ditunda sampai tanggal 23. Mas Tarigan, kami saat ini menampilkan gambar yang Anda kirim ke redaksi TV One. Ada gambar seperti di bawah stasiun kereta, kemudian di jalanan ibu kota. Bisa Anda jelaskan panjang lebar mengenai kondisi di Korea yang dari gambar yang Anda kirim ini? Ya, secara umum memang seperti yang disampaikan tadi, pada prinsipnya masyarakat di sini mengurangi aktivitas keluar jika memang tidak perlu. Oleh karena itu, katakanlah misalnya transportasi umum seperti subway, itu jumlah orang juga dibanding hari-hari yang biasa itu berkurang. Masyarakat kemana-mana itu semua pakai masker. Nah, ini merupakan himbauan dari pemerintah juga, dan masyarakat di sini memang cukup disiplin. Walaupun beberapa hari terakhir ini ada isu mengenai kurangnya persediaan masker karena memang jumlah terbatas. Namun demikian pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang maksimal. Salah satu menggenjot produksi itu hampir 24 jam, dan juga informasi yang saya baca di berita dan di koran juga, itu pemerintah juga mengimpor dari Cina hampir 5 juta pieces untuk digelontorkan gitu, sehingga masyarakat tidak kekurangan.
Nah, Mas, Anda bisa gambarkan tidak ini lokasi kereta bawah tanah ini kalau hari-hari biasanya sebelum corona ini menghajar Korea Selatan, seperti apa ramainya kalau kita bandingkan dengan sekarang? Ya mungkin bisa membuat presentasi ya. Kalau misalnya hari biasa boleh dikatakan 100%, maka boleh dikatakan yang setelah corona hampir 50% lah jumlah kepadatan lalu lintas di subway dan di transportasi umum. Karena masyarakat memang mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar. Dan bisa kita lihat juga kegiatan-kegiatan misalnya di akhir pekan. Nah biasanya akhir pekan itu rame dan perjalanan juga, ya, tetapi sekarang memang agak berkurang jauh. Mas Saudaranta Tarigan, terima kasih atas informasi langsung dari Seoul, Korea Selatan.